Hello and what's up Jackies? Sekarang kita sudah bersama dengan Subaru Forester generasi kedua tahun 2003. Iya, dan ini bukan sembarang Forester karena unit yang satu ini merupakan super giveaway on the spot dari OLX Autos IMX 2022. Dan ini udah diberikan sentuhan oleh berbagai macam car enthusiast yang pastinya kalian familiar. Dan yang kerennya, mobil ini bisa kalian bawa pulang secara gratis. Penasaran? Ya, kalian gak salah dengar. Mobil ini bisa kalian menangkan secara cuma-cuma. Caranya gimana? Ntar gua bakal jelasin detailnya. Sekaligus, kayak yang gua bilang, ini pun sudah dimodifikasi oleh berbagai car enthusiast yang pastinya kalian udah familiar banget. Mulai dari Dan Dimas, Omobi, Garasi Drift, hingga Amandio, dan masih banyak lagi. So, kayak apa sih salah satu Subaru Forester paling spesial di Indonesia? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Eksterior yang udah keren dan wagon-like dibuat makin culture berkat sentuhan tangan dingin dari Garasi Drift dan Omobi, sehingga Subaru Forester ini menjadi salah satu yang paling spesial di Indonesia. Nah, untuk Jengkis, Subaru Forester generasi kedua tahun 2003. Dan ini bukan sembarang Forester seperti yang dari tadi gua tekankan ya, karena Forester ini merupakan unit super giveaway on the spot by OLX Autos IMX 2022. Jadi mobil ini bisa kalian menangkan. Iya, kalian bisa pulang dari event OLX Autos IMX 2022 naik ini gitu ya. Jadi keren banget. Gimana cara menanginnya? Ntar gue bakal bahas, jadi stay tune aja. Ini pun mobil punya banyak cerita. Kenapa gue bilang? Karena dari awal mobil ini kan udah dioper-oper ke berbagai car enthusiast sehingga menjadi seperti ini gitu ya. Mobil ini gak ada masalah. Jadi pokoknya kalau kalian menang ini, itu kalian udah siap jalan, siap mejeng, dan siap dipakai aja mobilnya gitu ya. Tinggal isi bensin aja. Menarik banget tuh kan? Nah, sekarang kita bahas si Forester ini mulai dari belakang seperti biasa. Dari atas, ini aslinya tuh nggak ada spoilernya, iya, jadi gundul gitu ya. Spoiler ini merupakan lagi-lagi kayak gue bilang hasil karya dari Garasi Drift. Two-tone, di bagian bawahnya ada aksen hitam, udah keren banget. Kaca, ini pun udah bersih dan sudah diberi kaca film oleh Cool and Light yang ada hue birunya, jadi kesannya tuh kayak adem dan JDM-nya lebih dapat lagi. Udah ada rear defogger dan udah ada third brake stop lamp di sini, walaupun wipernya masih khas banget dengan mobil pada eranya. Tapi wipernya udah ada defroster bawaan gitu ya, jadi udah canggih. Dan di bawah tetap diberikan sentuhan warna matte black sedikit di bagian sini sehingga bagian bokongnya tidak terlalu polos, dan semua logo-logonya sudah diberi imbuhan warna hitam. Jadi matching ya, hitam putih. Warna mobil ini tuh mainly adalah monochrome. Forester 2.5 dengan all-wheel drive di bagian kanannya, karena memang mobil ini juga all-wheel drive khas dengan Subaru, pastinya handlingnya asik banget. Bahkan sampai di sini, untuk license plate covernya ini juga sudah di-custom oleh ZCD ya, dengan tulisan Subaru Technica International kayak gini, udah keren banget lah. Rasa JDM-nya tuh dapat banget. Di bawah, bumpernya di belakang memang cukup sederhana, tapi diberi imbuhan semacam diffuser di bagian bawah sini warna matte black yang lagi-lagi terlihat keren, dan mufflernya pun sudah diganti dengan HKS yang suaranya cukup bahar. Ntar kita startup pas kita di interiornya. Kemudian soal perlampuan, ada kisah lucu mengenai lampu si Forester generasi kedua ini, karena banyak yang bilang sebenarnya lampu ini tuh desainnya mirip kayak Toyota Kijang gitu, mirip kayak Kijang Innova gitu ya, atau mirip Aerio gitu. Tapi nggak masalah karena senada aja sih sama bagian belakangnya. Dan ini pun lampunya sudah dikerjakan oleh Young Motor, mulai dari dirapikan, jadi mikanya pun sudah dibersihkan, jadi terlihat seperti baru lagi. Sekaligus untuk bagian dalam-dalamnya, mulai dari lampu rem, lampu sen, lampu mundur, ini pun sudah LED, jadi udah kekinian kalau malam. Di bagian side profile-nya pastinya yang langsung mencuri perhatian kalian adalah side dekalnya, karena dekalnya ini
merupakan hasil karya kolaborasi antara OLX Autos IMX 2022 dengan Muklai. Iya, jadi gue juga pakai baju Muklai ini kebetulan. Kelihatan ya art style mirip gitu. Nah, jadi ini tuh udah keren dan culture banget sesuai dengan tagline-nya The Indonesian Culture. Nah, di samping ini pun di atas tetap mempertahankan roof rail bawaan dari Forester yang roof rail pun keren gitu ya, karena bukan model yang naik tapi model yang slim, jadi tetap terkesan sportinya. Pilar-pilar semua sudah black glossy, jadi terasa seperti mobil premium, dan kemudian door handle pun juga sama, dibiarkan tetap hitam, jadi tetap ada kontras antara putih dan hitamnya gitu ya. Window lining hitam, door handle hitam, model grip type seperti ini, dan yang keren dari Forester generasi awal-awal adalah pintunya frameless. Iya, jadi berasa seperti sports car. Dan frameless itu depan belakang ya. Tuh, keren banget kan? Kapan lagi ada SUV zaman sekarang yang begini gitu ya? Nice banget. Nah, kemudian di bagian bawah-bawah sini juga udah kelihatan banget nih, ini gembung banget ya, karena memang udah diberi over fender, lagi-lagi karya Garasi Drift, sampai ke bagian side skirt juga dibikin agak lebih keluar sedikit, supaya terkesan lebar dan terkesan makin sporty. Ini pun fitmentnya meaty dan agak expose di bagian depan-depannya sini, jadi body kita tuh terinspirasi dari kayak Rocket Bunny atau Liberty Walk gitu, keren banget deh, stance tuh lebar dan gahar gitu ya. Spion lagi-lagi dibiarkan warna hitam, jadi kontrasnya dapat, dan spion ini pun memang dia belum ada lampu sensenya, masih di bagian fender sebelah sini gitu ya. Jadi seperti mobil-mobil pada eranya. Dan seperti yang gue bilang, warna asli dalam mobil ini kan warna hitam gitu ya. Nah, untuk dekal warna putih ini itu dipunggawai oleh Om Mobi yang memilih Good Fix sebagai pelapis untuk bodinya, yang lagi-lagi membuat dia tampil makin JDM dan makin keren lagi. Nah, ngomongin soal kaki-kaki, Garasi Drift juga memberikan sentuhan mereka di bagian sininya, karena nggak hanya dari body kit dan aero kit eksterior aja, tapi kaki-kaki ini juga sudah performance oriented banget. Pertama-tama kalian bisa lihat kalau ride height-nya itu pun udah pendek ya. Kenapa? Karena secara suspensi ini sekarang sudah melakukan coil over. Lebih tepatnya coil over by LD Coil Over. Iya, jadi itu merupakan merek lokal ya. Coil over lokal sekarang tuh udah keren-keren banget. Dan mereka bisa bikin custom coilover juga buat mobil kalian. Jadi keren banget, sekaligus ini pun adjustable. Dan juga secara harga itu terjangkau banget, jadi keren. Nah, untuk bagian pelek, ini juga udah keren banget. Dia pakai Lenso Project D. Dan ini ring 18 inci, jadi udah oke. Dibalut dengan ban yang no play, karena dia juga pakai Yokohama Advan Neova dengan ukuran 235/40 R18. Pengereman depan cakram, belakang tentu sudah cakram, karena mobil-mobil era ini justru lebih conscious soal safety dibandingkan mobil-mobil zaman sekarang yang kebanyakan gimmick. Dan kalian bisa lihat fitmentnya tuh meaty, banyak ngotak banget dan padat banget, dipadukan dengan over fender yang besar ini membuat dia terlihat makin gagah karena dia sudah ceper dan jadi lebar. Dan di bagian depan sini dibiarkan sedikit expose juga bannya. Jadi kesannya tuh racing look-nya tuh dapat banget gitu. Really nice banget. Lug nuts-nya juga sudah pakai dari Race. Iya, jadi udah nggak standar semua ya. Udah siap mejeng deh pokoknya. Dan bagian paling keren dari Forester generasi kedua ini menurut gua adalah bagian fascia depannya. Karena dia tidak seperti SUV ya, dia kayak wagon-like banget. Dan apalagi ini kan udah diceperin gitu, dia makin berasa aura wagonnya sampai belakang gitu ya, jadi cukup menarik. Termasuk di bagian depan sini, body kit juga sudah menyambung desainnya dari samping hingga over fender hingga bagian depan sini. Termasuk ada bagian splitter juga di bagian bawah yang menambah lagi-lagi kesan sporty dan low dari mobil ini. Grillnya lagi-lagi dibiarkan hitam, tetap mempertahankan logo Subaru di tengah yang udah ikonik banget. Dan di bagian sini bahkan yang sebelah grill yang di bagian bawah lampu, ini juga ikut di custom loh. Jadi attention to detail Garasi Drift tuh oke banget. Ada kayak desain winglet gitu di bagian sininya yang lagi-lagi memberikan kesan sporty dan oke banget. Termasuk di bagian atas kap mesin sini, kalau kalian lihat kan udah ada hood scoop. Iya, memang Forester yang ini yang awal-awal kan dia bukan unit yang turbocharged. Jadi sebenarnya tidak butuh, tapi at least hood scoop ini functional. Iya, jadi beneran bolong dan memberikan cooling yang lebih baik ke mesinnya. Jadi really nice banget. Dan bicara soal mesin, seperti yang tadi gue bilang, memang mesin dari mobil ini tuh tidak dimodifikasi tapi lebih ke arah di resto mode. Ya, jadi di restorasi sehingga bisa kembali prima dan kembali sesehat pada kondisi standarnya dulu. Itu pun dipunggawai oleh Amandio gitu ya, yang udah turut mencoba mobil ini juga pas udah kelar hingga ke atas gunung-gunung, dan itu pun works tanpa masalah. Jadi terbukti mobil ini sudah bisa kalian pakai, bahkan mau pakai daily pun juga bisa. Really nice. Dan beralih ke lampu, ini pun sama seperti di belakang. Jadi dia diberi sentuhan oleh Young Motor dan konsepnya itu lebih ke arah
restorasi juga. Jadi tidak dimodif berlebihan, tapi diberi sentuhan supaya dia terkesan lebih bersih dan seperti pada masa primanya. Ini Mikaya pun udah bening banget atas dan bawah, udah serasa seperti lampu baru lagi. Kemudian untuk bagian housing dalamnya, ini dibikin black housing, jadi sporty, kontras juga dengan warna bodinya. Dan secara overall, menurut gua, si Subaru Forester generasi kedua OLX Autos IMX 2022 Super Giveaway ini merupakan sebuah amalgamasi, sebuah mobil yang melambangkan sentuhan-sentuhan dari berbagai car enthusiast yang menjadi satu sehingga tercipta sebuah mobil yang sangat spesial sekali. Dan kalian mungkin bertanya-tanya, gimana sih Pot gue menangin mobil ini, gimana caranya gitu ya. Caranya tuh gampang banget. Jadi tanggal 1 dan 2 Oktober alias weekend besok itu bakal ada acara OLX Autos IMX 2022 yang dilaksanakan di JCC Senayan. Kalian tinggal datang aja, pas masuk kan beli tiket tuh. Nah tiketnya nanti bakal digunting dan bagian kalian tinggal kalian simpen aja. Bagian yang gunting nanti bakal diundi. Kalau kalian hoki, kalian pulang dari event tersebut di hari keduanya bisa naik mobil ini karena akan langsung diundi pemenangnya di hari keduanya. Dan gak hanya mobil ini aja ya, karena kan ada mobil satu lagi juga yang versi online super giveaway-nya yang kerjasama dengan Ridwan, itu berupa Toyota Innova yang konsepnya itu drag racing. Termasuk hadiahnya itu nggak hanya ini aja, hadiah itu ada banyak, ada part aftermarket, part modifikasi, semuanya diundi. Jadi kalian tinggal datang, pegang tiketnya, yaudah enjoy the prize, semudah itu. Interiornya terasa kempling dan original karena pada saat Dan Dimas menggarap interiornya, ia membuat konsep resto mode sehingga mobil ini terkesan seperti time capsule serasa baru. Oke, lanjut bahas bagian interior dari si Forester Super Giveaway ini. Nah, pertama-tama pintunya ini pun cukup enteng ya, seperti mobil pada eranya, jadi nggak terlalu berat. Tapi yang keren ya ini kayak yang gue bilang tadi, dia frameless ya, jadi udah jarang banget nih SUV frameless zaman sekarang. Oke, kita masuk. Kita lihat apa aja yang diberi sentuhan oleh Dan Dimas untuk interiornya. Nah, pertama-tama kesan yang dapat begitu gue masuk mobil ini adalah ini like new. Iya, beneran like new sih. Jadi memang modifikasi di interiornya itu lebih ke arah resto mode. Iya, tidak diberi modifikasi aneh-aneh dengan boost gauge, dengan audio yang berlebihan, tapi lebih ke arah restorasi sehingga enak dilihat dan seolah menjadi time machine gitu ya. Kalian lihat ini kayak wih rapih banget gitu kan. Jadi enak banget. Oke. Sebelum kita bahas desain, fitur dan apa aja yang di bagian dalam sini, seperti biasa kalau kalian suka dengan car kami, kenapa kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah tulisnya untuk subscribe ke channel Laknat Suatu Jangki. Jangan lupa like dan loncengnya supaya kalian gak pernah ketinggalan video baru dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di Laknats_AJ. Follow juga Instagramnya. Kita doakan kalian yang menang mobil ini nantinya. Oke. Seperti biasa kita kenalan dulu dengan kuncinya. Yang bentuknya seperti ini, cukup sederhana, jadi masih kunci batang biasa. Ya iyalah, Forester era seperti ini kan masih simple kayak gini ya, tapi sudah diberi gantungan kunci oleh IMX. Iya, jadi udah spesial. Oke. Nah, tadi kan yang gue bilang, exhaustnya kan udah HKS. Kayak apa suaranya, sekaligus kayak apa suara mesinnya juga. Kalau gitu mendingan yuk kita start up dulu. Nah, Autojunkies, bicara soal berpacu mesin dari si Subaru Forester generasi kedua yang awal gini memang belum turbocharge, tapi dia udah di resto mode jadi oke banget. 2500 cc NA EJ253 4 silinder boxer, tenaganya 162 HP dengan torsi 226 Nm yang dimit ke transmisi 4-speed automatic berpenggerak all-wheel drive khas Subaru. 0-100 tuntas dalam 11 detik ya masih oke lah, dan konsumsi BBM-nya juga cukup oke, ada di 1:10,5. Masih enak banget buat dipakai harian. Wah, gimana? Keren banget kan? Suara knalpot tegahar dan engine bay-nya pun udah rapi dan mesinnya udah siap buat kalian pakai buat jalan-jalan karena sudah dibuktikan langsung oleh Amandio kalau mobil ini udah bisa daily drive. Nah, interiornya atas ini memang masih hard plastik khas dengan mobil pada eranya, tapi di bagian bawah sini ini sudah soft touch dan ini pun sudah lagi-lagi restorasi. Iya, jadi
memang panel aslinya mungkin sudah hancur atau rusak gitu. Ini sudah diganti, tapi semuanya dibikin seolah OEM look. Tema di bagian dalam sini itu OEM look. Jadi nice lah ada efek perforated kayak gini, ngikutin efek dari bagian bawaannya. Glove box belum softening, tapi dia udah cukup rapi. Di atas pun ada tempat buat manualnya, jadi udah cukup oke. Dan di bagian tengah ini pun dia ada tempat penyimpanan, dan ini juga sudah dirapikan kembali. Biasanya tuh tempat penyimpanan tengah di Forester ini dia tuh udah ngeple, udah hancur gitu ya. Tapi ini udah nice banget, udah kayak orinya lagi gitu. Kalian bisa taruh barang di sini, tinggal ditutup. Nice. Nah, ke bawah sini ada jam, dan di bagian center konsol sini warna silver pun juga semua udah rapih. Iya, gue yakin ini asli sebenarnya udah bocel-bocel gitu ya, karena kan wajar, umurnya juga dari 2003, udah lebih dari 20 tahun gitu kan. Jadi ini pun udah oke. Nah, ini di tengah ada hazard functional, dan di bawah di bagian kirinya ada hal interesting, ntar gue jelasin kenapanya. Di tengah head unit dia pakai Kenwood, dan memang ini pun udah cukup oke karena udah bisa radio, udah bisa CD, bisa USB, bisa aux in juga, termasuk secara ICE alias in-car entertainment. Ini juga sudah di-upgrade oleh Phenom. Iya, jadi bagian speakernya gitu-gitu semua sudah di-upgrade oleh Phenom. Dan ini semuanya lagi-lagi OEM look. Kalian gak akan nyadar kalau mobil ini audionya udah di-upgrade kecuali kalian buka door trimnya gitu ya, karena semuanya tuh rapih dan semuanya enak banget dilihatnya. Prosesor segala macam semua pun disembunyikan sehingga terasa bener-bener OEM banget. Nice lah, gue suka. Ke bawah, ke bagian AC, sama ini pun juga semuanya sudah dirapikan lagi gitu ya. Jadi bener-bener terasa baru lagi gitu. Ini gak ada yang bocel, gak ada yang apa. AC pun udah lengkap di sini karena kan Subaru ini memang udah lengkap. Dari bagian tengah itu ada fan speed sampai 4. Di bagian kiri arah pengaturan sembur pun udah lengkap. Kepala kaki aja, front defogger dan rear defogger pun udah ada semua. Di bagian kanan ada untuk temperature yang bisa naik sampai 30 derajat Celcius, yang artinya dia masih ada heaternya. Termasuk di bagian tengah ada auto climate dan ada untuk off-nya. Terus semua still works. Electrical tuh kedengeran masih working semua. Di bawahnya lagi ada asbak. Iya, lagi-lagi wajar pada era ini masih ada asbak dengan cigarette lighter. Memang udah nggak ada, tapi ya kalian bisa colok sendiri bagian sininya. Udah tuh kayak mekanisme tuh all works well. Enak gitu ya, serasa baru. Transmission memang dia automatic, iya, jadi lebih enak buat dipakai harian dibanding yang manual. Nggak masalah lah menurut gua. Dan ini pun tentunya ada 3, 2, 1 gitu ya, karena kan dia masih 4-speed automatic yang tenaganya disalurkan ke 4 roda karena mobil ini all-wheel drive. Di bagian kanannya ada tombol power dan tombol hold. Iya, jadi ini tuh kayak semacam untuk power mode alias sport mode, dan ada untuk ice mode, untuk icy road di hold ini gitu ya. Jadi ya oke. Ke belakang lagi parking brake mechanical biasa, dan di bagian kirinya ada cup holder, termasuk ada beberapa blank button, dan di bagian tengah sini pun ada console box yang bisa kalian simpan beberapa hal, dan ini pun lagi-lagi sudah direstorasi sehingga sudah springy dan enak lagi. Joknya, nah interior dari mobil ini dari tadi kan gue bilang dipunggawi oleh Dan Dimas, tapi dikerjakannya oleh Vertu Concept. Ya pasti kalian udah tahu lah ya, Vertu Concept ya udah bener-bener expert banget di bagian interior mobil gitu. Ini joknya pun kita suka karena lagi-lagi itu kayak kesan OEM-nya berasa banget gitu ya. Jadi kombinasi antara kulit dengan fabric di tengah yang modelnya tuh kayak mesh gini gitu. Jadi enak banget. Termasuk joknya pun di sini ada armrest yang desainnya tuh sangat-sangat menarik banget. Ntar gue bahas di bagian interestingnya. Nah, joknya pengaturannya dia udah bisa sliding, udah bisa reclining, dan udah ada seat height adjuster walaupun dia modelnya scroll wheel. Jadi kalian putar seperti ini. Agak merepotkan tapi masih oke lah. Kalian bisa atur dengan sangat presisi sekali. Setirnya, nah ini masih mempertahankan setir asli bawaannya. Jadi warna hitam seperti ini, palang 4, suara klaksonnya seperti ini. Wah, klaksonnya juga pasti udah diganti gitu ya, karena udah keren banget. Termasuk setirnya ini pun bisa di-adjust untuk tilt, walaupun dia belum bisa teleskopik. Tapi lagi-lagi wajar untuk mobil era seperti ini. Nah, setirnya juga masih polos, dia belum ada tombol apa-apa gitu ya, tapi dia tetap dikasih cruise control yang ditaruh di bagian ketek sebelah kanannya. Jadi mobil ini tua-tua gini udah ada cruise control, really nice. Kemudian di bagian wiper udah lengkap, di bagian lampu juga, bahkan ada pengaturan brightness adjustment interior di bagian lampunya. Dan speedometer ini juga sudah direstorasi juga, jadi udah terlihat oke banget. Ini tuh ada 3 buah dial, di bagian kanan untuk rev counter, di bagian tengah untuk speedometer, dan di bagian kiri untuk gear indikator serta untuk fuel gauge dan temperatur. Di bagian bawah sini yang layar kecil
itu ya odometer. Sesimpel itu aja sih, nggak ada yang neko-neko gimana-gimana. Dan di bagian atas ini bukan hazard, karena kan hazard di sini. Ini hal menarik, ntar gue jelasin kenapanya. Di bagian kanan memang masih ada banyak banget blank switch, tapi ada 2 switch yang bisa kalian pakai. Pertama untuk cruise, jadi kalian nyalain cruise controlnya itu dari bagian sini, baru kalian operate di bagian setirnya. Kemudian ada juga tombol untuk fog lamp depan. Door trim itu juga sama, jadi dari atas itu ngikutin pattern di bagian dashboard dengan perforated effect kayak gitu ya, udah oke. Dia pun dual tone, atasnya warna abu-abu, bawahnya warna kayak light gray gitu. Di bagian tempat taruh tangan itu juga kelihatan udah diberi sentuhan kukulitan dengan jahitan asli, jadi udah empuk kalau kalian taruh tangan. Dan tentunya mobilnya pun udah power window walaupun dia frameless seperti ini. Di bawah untuk bagian door pocketnya itu juga kan pasti aslinya udah ngondoy kelihatan banget gitu kan ya, mobil-mobil era segini. Tapi ini juga direstorasi sehingga netnya bisa kenceng dan kalian bisa taruh barang dengan sempurna di bagian sana. Ke bagian atas, kaca tengah day night view masih manual, ya wajar lagi-lagi untuk eranya gitu kan. Termasuk di bagian atas ini ada overhead console yang cukup besar, yang lampunya masih nyala semua gitu ya, jadi really nice. Dan sini pun kalian bisa taruh kacamata 2 buah, satu di sini, satu di sini. Oke banget, ini pun semuanya masih work juga. Oke, lanjut ke baris keduanya. Dan pintu frameless di baris kedua itu sesuatu banget untuk ukuran sebuah SUV gitu ya. Jadi gue merasa mobil-mobil di era ini justru lebih quirky jauh dibanding mobil modern. Kapan lagi kalian lihat SUV frameless di kelas ini gitu kan, jadi sangat jarang. Oke. Nah, begini aja guys, rasa duduk di baris kedua dari si Subaru Forester Super Giveaway OLX Autos IMX 2022. Ini jok udah gue set ke posisi pengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini, gue masih ada ruangan sekitar 7 jari. Iya, jadi masih oke lah untuk SUV yang ukurannya tidak terlalu besar ini gitu ya. Masih bisa molosin kaki ke kolong juga, jadi bisa duduknya selonjoran. Dan yang gue suka, tipikal mobil era ini, joknya tuh empuk banget. Iya, kayak sofa nih. Empuknya tuh kayak nyaman banget gitu. Kalian nggak bisa nemuin jok-jok yang seempuk ini lagi di mobil-mobil modern. Karena kan rata-rata udah kulit, keras, bolster, sporty gitu ya. Itu kayak enak banget duduknya. Dan sama kayak di depan, di bagian belakang sini juga jatuhnya resto mode dengan efek yang sama. Ada kulit, ada bagian tengah sini yang mesh, gini bener-bener OEM banget. Termasuk ada ISOFIX tethering point di bagian kanan sebelah sininya. Jadi udah oke kalau kalian pengen colokin child seat. Di belakang sini juga kalian dapat 3 buah headrest. Jadi kalau kalian ke bagian duduk di tengah, kalian masih bisa nyandain kepala dengan cukup oke. Walaupun ada catatan untuk bagian hams ini, dia lumayan tinggi karena kan mobil ini kan all wheel drive like proper Subaru, makanya dia hampnya tinggi banget di bagian sini gitu ya. Jadi kaki harus ke bagian kanan kirinya. Tapi no big deal sih menurut gua. Kemudian di belakang sini untuk urusan penyimpanan ada seat back pocket yang lagi-lagi bentuknya net seperti di bagian pintu depan gitu ya. Jadi unyu dan culture banget. Dan di bagian tengah sini kalau kita buka itu ada cup holder, iya, yang kalian bisa pakai untuk 2 penumpang belakang. Udah oke lah. Door trim seperti yang gue bilang tadi terasa sangat spesial di belakang karena kacanya sudah frameless, jadi keren banget. Termasuk ini pun kayak di depan sudah di resto mode. Atasnya ada bagian yang perforated effect dan itu empuk. Kombinasi warna dark gray dengan light gray dan juga ada aksen jahitan asli empuk-empuk tempat kalian taruh tangan. Di belakang sini tetap dapat power window dan ada asbak di bagian sini. Nah, yang bisa kalian pakai buat nyebat. Tapi di bagian bawahnya dia tidak ada tempat penyimpanan apa-apa. Ya oke lah. Nah, sisanya kurang lebih seperti itu aja. Di bagian atas ini ada grab handle yang masih kencang juga. Di tengahnya ada lampu yang sudah LED pula. Diganti LED maksudnya. Dan yang lucu lagi, biasanya kan orang seat belt height adjuster itu hanya ada di bagian jok depan aja ya. Tapi di Forester ini seat belt height adjuster bahkan ada untuk bagian belakang. Ya jadi baris kedua kanan dan kiri itu kalian bisa adjust ketinggian seat beltnya. Dan itu bukan hal yang kalian akan temukan lagi di mobil-mobil modern karena ini over engineering menurut gua. Oke, lanjut bahas bagasi dari si Subaru Forester OLX Autos IMX 2022 Super Giveaway on the spot. Nah, untuk bukanya masih ada mechanical latch bagian belakang sini, cukup normal untuk eranya. Dan ini pun strutnya alias hidroliknya itu masih kenceng banget ya. Tuh, nggak kayak Captur gua yang udah ngeple-ngeple, jadi proper. Nah, kemudian di bagian belakang sini kalian pun dapat blind alias dapat tonneau cover yang modelnya tuh roller kayak gini. Kalau kalian pengen taruh barang nggak kelihatan orang bisa ditutup seperti ini. Kalau nggak, ntar aja
Nah, ini pun masih sama, masih fungsional dan kenceng, jadi enak banget. Ini pun tentunya bisa dilepas, kalau kalian nggak butuh taruh rumah pun bisa. Nah, di bawah sini juga, karena dari depan itu karpetnya udah karpet bihun, di bagian belakang sini juga dapat karpet bihun yang pastinya menambah durabilitas pada saat kalian membawa barang-barang. Dan ini pun di bawahnya ada banyak quirks-nya, ini makanya gue turunin dulu deh karpet bihunnya. Nah, secara bagasi, memang Forester ini karena dia lumayan panjang, dia menyisakan ruangan yang cukup oke, karena kan dia tidak memasangkan 3 baris. Di sini kalau kalian pengen bawa koper large 2, itu masih masuk. Koper cabin 3 pun masih masuk karena dia flat dan enak banget buat naruh barang dengan bahan dasar jenis wool kayak gini ya. Dan tentunya ini pun false floor, kita masih bisa buka. Yang nge-review spare tire yang memang modelnya kaleng alias stilis kayak gini, tapi oke lah, udah rapi penyimpanannya, kita suka. Termasuk di sini tuh ada banyak banget penyimpanan buat barang-barang dan semuanya ditutup secara individual. Contohnya di bagian samping sini nih, ada kompartemen buat kalian nyimpen dongkrak. Rapi banget di bagian sebelah sininya gitu ya. Termasuk di kanan kirinya ada storage cubbies. Ini kita bisa buka untuk nyimpen barang-barang lagi. Dan di bagian sininya juga bisa. Kita buka. Bisa buat nyimpen barang yang kecil di bagian sebelah sininya. Masih ada lagi open storage, terbuka lebar di bagian kanan dan kirinya sini. Ada besar gitu ya. Dan di bagian belakang sini juga masih bisa dibuka lagi. Tuh, banyak banget penyimpanan yang sangat quirky. Ada juga tethering hook points di bagian samping-samping sini besi. Kalau kalian pengen ke cargo net juga masih bisa. Dan ada lagi hook yang bisa kalian naikin di bagian samping kanan dan kirinya. Jadi secara utility memang Subaru tuh terkenal banget gitu ya. Mobilnya sangat utilitarian. Kalian pengen bawa ini camping pun nggak masalah. Tapi kalau kalian butuh ruangan lebih besar, tentunya jok baris kedua masih bisa direbahkan ke depan dengan format 60-40. Dan rebahnya pun enak, bisa dari belakang. Langsung aja kalian dorong ke depan. Nah, kalau ini udah direbahin, ini jadi completely flat sampai ke baris kedua. Jadi kalian bisa dorong item yang besar ke depan atau ke bagian tengah gitu ya. Ini pun semuanya terlapisi dengan sangat baik banget. Completely flat rata. Termasuk begitu kalian pengen tarik barang keluar, sama. Karena dia tidak ada load lipnya sama sekali. Kalian bisa langsung tarik barang keluar tanpa harus diangkat. Jadi praktikalitasnya, Forester memang juara banget. Dan di bagian bagasi ini, semuanya pun tetap terasa OEM dan masih working semua. Nice. Walaupun Forester ini sangat-sangat spesial di Indonesia, namun karena bawaan mobilnya udah lumayan berumur, pasti ada yang menyebalkan. Kan itu inilah 3 hal yang kami temukan di Subaru Forester generasi kedua. Ini kan Subaru Forester, Subaru gitu ya. Tapi kalau kalian lihat kuncinya, makanya kan tadi gue kasih lihat tuh ininya ya, gantungannya karena spesial. Karena kuncinya, kuncinya Nissan. Gue ngerti kenapa kuncinya kunci Nissan gitu ya. Mungkin udah pernah diduplikat atau diganti cover atau yang lama kuncinya rusak mungkin kan. Tapi kuncinya Nissan. Cup holder belakang karena dia over engineered, dia jadi ringkih dan gampang rusak. Contohnya di bagian sini, ini mekanismenya sudah sangat ringkih ya. Dan gue nggak menyalahkan teman-teman yang restorasi mobil ini, karena memang Subaru Forester generasi ini terkenal cup holder belakangnya tuh sering rusak gitu ya. Dan ini susah dibenerin. Kenapa? Karena mekanisme tuh ribet banget buat benerin ini ya gitu. Jadi ini over engineering yang menyusahkan diri sendiri. Kalau kalian perhatikan dari eksterior sampai interior mobil ini, itu tidak ada aksen chrome. Iya, sama sekali. Kecuali satu. Ini. Jadi door handle bagian dalam ini adalah satu-satunya aksen chrome di mobil ini gitu. Jadi menurut gua agak out of place. Mungkin Subaru kalau misalnya bikin ini jadi silver senada dengan dashboard itu bakal terasa lebih kohesif. Lagi pula kan Forester ini kan mobil yang sporty outdoor gitu ya. Tidak butuh chrome-chrome kayak gini harusnya. Namun tenang, karena sebagai sebuah SUV dari Subaru di zaman-zaman quirky era 2000-an pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di Subaru Forester generasi kedua. Seperti mobil-mobil tahun 90-an maupun 2000-an awal, mobil ini pun punya cup holder yang cukup quirky. Iya, jadi di bagian dashboard sini, mungkin kalian lihat gak ada cup holder, bagian door trim juga gak ada, cuma ada satu di bagian sini gitu kan. Tapi kan penumpang ada 2. Jadi, ternyata ada satu cup holder lagi di samping head unit ini. Dan dia, kalau dilihat tuh,
vertikal ya. Ternyata kalau kita klik, ting ya. Jadi cup holder satu ditaruh di bagian sebelah sini, dan ini pun posisinya langsung di depan AC. Jadi minuman kalian bisa tetap dingin. Armrest untuk jok depan si Forester generasi kedua ini sangat unik banget, karena biasanya kan armrest tuh antara nyatu ke konsol tengah atau dia nonjol di bagian tengah sini gitu ya. Tapi untuk si Forester ini armrestnya tuh nyatu ke bagian jok sini gitu ya. Kalian bisa turunin kayak gini, dan ini pun ada di kanan dan kirinya. Enak banget buat dipakai nyantai gitu ya, duduk begini gitu. Tapi kalau kalian nggak butuh, kalian tinggal naikin, dan dia desainnya tuh flush ke bagian joknya. Jadi keren gitu ya, maksudnya kayak desainnya tuh sangat-sangat dipikirin banget gitu, karena kan joknya berarti harus dicok di sini, dikasih ini kan, sangat-sangat quirky. Sun visor sisi passenger dia kan cuma ada satu buah kaca aja, tapi sun visor di sisi driver dia selain ada card holder di bagian sininya, ada kaca juga, dia ada beberapa storage slots. Iya, jadi ada 2 storage untuk kartu, kalian bisa taruh misalnya satu e-money, satu flash gitu ya, dan ada pen storage, iya di bagian atas sini kalian pengen taruh pulpen gitu bisa. Dan ini sebenarnya simple tapi cukup unik dan efektif gitu ya. Gua wish lebih banyak mobil punya storage banyak gini di bagian sun visor, karena jadi pasti lebih utilitarian. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit fun impression / love mods kita yang sangat spesial mengenai Subaru Forester yang sangat spesial pula, yaitu Subaru Forester OLX Autos EMX 2022 Super Giveaway on the Spot. Iya, mobil ini sudah melambangkan sebuah kolaborasi yang sangat luar biasa gitu ya. Nggak hanya basic mobilnya udah rare yang waktu itu ditemukan oleh Mas Wahid di OLX Auto Semarang, tapi juga secara modifikasi sudah dilakukan secara proper oleh teman-teman auto enthusiast yang pastinya kalian udah nggak asing lagi. Garasi Drift, Om Mobi, Dan Dimas, Amandio, dan masih banyak lagi teman-teman dari aftermarket yang pastinya keren-keren banget gitu ya. Jadi ini udah sebuah amalgamasi yang luar biasa. Dan pastinya kalian harus datang dan rasakan keseruan acara puncak dari OLX Autos EMX 2022 yang akan berlangsung 1-2 Oktober weekend ini di JCC Senayan. Di sana bakal seru banget, ada Blackstone Live Mods, ada showcase cars dari Fast and Furious, ada limited edition exclusive aftermarket parts, dan pastinya kalian bisa bawa pulang super giveaway mobil Subaru Forester dan Toyota Kijang Innova. Kami pun akan di sana mengisi EMX Masterclass membahas JDM versus Indonesian Culture. Pokoknya bakal pecah banget, so see you there. Dan jangan lupa datang ke eventnya. Iya, gua nggak habis ngomong-ngomong terus ya. Kalau kalian harus datang banget ke eventnya untuk kalian bisa menangin mobil yang satu ini. Karena dengan kalian datang aja, kalian masuk beli tiket, kalian udah berkesempatan untuk pulang naik mobil ini di hari Minggunya. Kurang mudah apalagi gitu kan. Jadi pas kalian beli tiket, itu kan nanti tiketnya digunting. Nah, tiket bagian punya kalian, pastikan itu kalian jaga baik-baik, karena itu nantinya akan diundi. Dan di hari keduanya, kalian berkesempatan untuk mau pulang mobil yang satu ini. Keren banget dan gampang banget bukan? Dan gak hanya mobil ini aja. Tiket itu akan diundi terus-menerus dari hari pertama sampai hari kedua, juga untuk memenangkan berbagai merchandise dan part-part aftermarket yang keren dan pasti yang gak mau kalian lewatkan gitu ya. Jadi bener-bener keren lah. Makanya datang aja ke event OLX Autos EMX 2022 yang berlokasi di JCC Senayan tanggal 1 dan 2 Oktober weekend besok. See you there juga, karena pastinya kita juga ada di sana nantinya. Seperti itu. So thank you banget Kang Andre and Friends, dan pastinya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami dalam suatu jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami dalam _Gojek ini, supaya selalu up to date dengan info menarik otomotif dan pastinya mobil-mobil keren seperti ini yang kalian gak mau lewatkan. Konon, modifikasi mobil ini itu sudah mencapai 200 juta rupiah. Iya, jadi gak kalah mahal sama mobilnya gitu ya. Keren banget. Pastikan kalian datang supaya kalian berkesempatan bawa pulang mobil ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.